Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih dengan Bu Kesti lagi ya. Oke, semoga anak-anak tidak bosan-bosan. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau kabar kita semua dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini Bu Kesti pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, Bu Kesti ulangi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Di mana nanti di tema 2 ini kita akan mempelajari subtema 1 ya. Di situ materinya tentang gemar berolahraga. Nanti kita akan mempelajari tentang berbagai olahraga atau permainan. Lalu kita juga akan belajar tentang aturan-aturan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada saat kita berolahraga atau kita bermain. Lalu juga kita akan mempelajari tentang bunyi. Ya. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama, sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan mengetahui dulu cara memelihara kesehatan. Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu ya, bagaimana cara kita memelihara kesehatan. Yang pertama yaitu olahraga secara teratur, lalu makan makanan yang sehat, lalu yang berikutnya istirahat yang cukup. Itu adalah cara memelihara kesehatan kita. Terus untuk olahraga nanti kita akan beberapa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat kita olahraga atau bermain ya. Jadi ini yang pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah cara memelihara kesehatan dulu, yaitu olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan istirahat yang cukup. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Kalau olahraga, misalkan tadi yang pertama adalah olahraga ya. Olahraga, contoh-contoh olahraga misalkan yang bisa kita lakukan ada bersepeda, jalan kaki, sepak bola, dan juga berenang ya. Olahraga-olahraga ini ada di buku kalian, nanti kalian bisa melihat di buku ya. Di sini Bu Kesti juga mengambilnya dari buku sumbernya. Untuk bersepeda ini juga selain olahraga juga untuk hobi kita ya. Lalu jalan kaki itu murah meriah, mudah ya. Lalu yang berikutnya sepak bola, biasanya anak laki-laki suka, dan berenang. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Untuk contoh permainan ya, selain olahraga kita juga ada permainan. Permainan itu ada beberapa permainan tradisional yang memang bisa juga digunakan untuk olahraga. Maksudnya di sini ada dua fungsi. Juga olahraga bisa, permainan juga bisa. Contohnya apa saja? Lompat tali ya. Lompat tali dengan pergerakan kita sama dengan kita berolahraga, tetapi ini jenisnya permainan. Lalu yang berikutnya main ular naga ya. Lalu yang berikutnya tapak gunung. Ada lagi yang balap karung ya. Balap karung itu meskipun permainan tradisional, tetapi kita juga melakukannya seperti kita berolahraga. Nanti anak-anak sekali lagi bisa kok anak-anak melihat di buku semuanya ada. Lalu yang berikutnya, Bu Kesti sudah memberikan contoh olahraga, contoh permainan ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan pada saat kita berolahraga atau bermain. Sekarang kita lihat ya apa saja yang harus dilakukan pada saat kita berolahraga atau bermain. Aturan yang dilakukan sebelum berolahraga atau bermain, yaitu
melakukan pemanasan dulu seperti Bapak Ibu guru yang mengajar olahraga ya, pasti Bapak Ibu guru akan menyampaikan sebelum kita berolahraga pasti ada pemanasan dulu. Lalu yang berikutnya menggunakan perlengkapan yang sesuai ya. Jadi misalkan mau sepak bola ya, yang digunakan ya harus bola sepak, bukan meskipun bahannya dari plastik atau bahannya dari apa, tetapi yang berbentuk bola. Tidak boleh pakai bola tenis, itu kan bukan alatnya ya, bukan perlengkapannya. Lalu yang berikutnya, bermain secara sportif ya. Bermain secara sportif ini kalau yang namanya kalah ya kalah, tidak boleh marah ya, tidak boleh nanti bermain kalah pulang menangis ya, tidak boleh ya anak-anak ya. Namanya berolahraga secara sportif. Kalau memang kalah ya kalah, kalau kita bermain juga tidak boleh kasar kepada teman ya. Lalu yang berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berolahraga atau bermain. Kalau yang tadi yang harus dilakukan saat kita mau berolahraga atau bermain. Sekarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berolahraga atau bermain. Yang pertama, tidak boleh curang saat bermain. Jadi pada saat bermain kita nggak boleh curang, tidak boleh kasar, ya kan? Terus marah karena kalah itu nggak boleh. Ya, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, tidak melakukan pemanasan dulu saat berolahraga ya. Jadi begitu ada mau olahraga langsung tiba-tiba olahraga, tidak melakukan pemanasan dulu, itu juga tidak boleh. Harus menggunakan perlengkapan untuk keselamatan, itu juga pada saat kita bermain maupun berolahraga. Misalkan mengantri dulu, nunggu giliran, berbaris rapi dulu mau berolahraga, itu salah satu hal-hal yang harus kita lakukan. Yang tidak boleh dilakukan menyerobot. Nah, contohnya itu ya, jelas tidak boleh curang saat bermain, tidak boleh tidak melakukan pemanasan dulu saat berolahraga, itu tidak boleh dilakukan. Kasar kepada teman nggak boleh, marah karena kalah nggak boleh. Nah, tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai itu juga tidak boleh. Oke. Nah, pada saat permainan olahraga ini atau pada saat kita bermain olahraga atau kita bermain, pasti di situ anak-anak misalkan bermain sepeda gitu ya, bermain sepeda. Yang jelas yang digunakan adalah sepeda. Lalu perlengkapan yang lain kalau kita mau bermain atau permainan seperti sepak bola atau voli dan lain sebagainya, pasti juga ada wasitnya yang menggunakan peluit. Nah, berbunyi apa enggak kira-kira? Iya, jadi bel sepeda dan peluit itu berbunyi ya, jadi mengeluarkan bunyi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu, kok bisa berbunyi, apa sih bunyi itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Nah, seperti tadi yang Bu Gesti sampaikan, pada saat kalian bersepeda pasti sepedanya ada belnya ya. Jadi ada belnya, bunyi dan lain sebagainya. Apa sih Bu bunyi itu? Bunyi itu adalah sesuatu yang kita dengar oleh telinga. Jadi sesuatu yang bisa didengar oleh telinga itu disebut dengan bunyi ya. Sesuatu yang bergetar atau yang jelas kita bisa mendengar itu disebut dengan bunyi. Sedangkan bunyi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam itu berarti yang dihasilkan oleh alam, ya, atau berasal dari alam, itu disebut dengan bunyi alam. Sedangkan bunyi buatan itu ditimbulkan oleh manusia. Nah, sekarang Gesti beri contoh ya.
Bunyi alam itu yang bagaimana, bunyi buatan itu yang bagaimana. Baik, kita lanjutkan ya, Nak. Contoh bunyi alam, ya, contoh bunyi alam. Apa saja bunyi alam itu berarti bunyi yang asalnya berasal dari alam. Contohnya yaitu bunyi air terjun, bunyi sungai mengalir, bunyi gunung meletus, kicauan burung, dan bunyi ayam berkokok, serta masih banyak bunyi-bunyi yang lain yang berasal dari alam. Contohnya seperti kalau kita hujan, kita mendengar bunyi hujan dan juga kita mendengar petir. Itu namanya bunyi alam. Sekarang kalau bunyi buatan, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang contoh bunyi buatan. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Gesti, bahwa bunyi buatan itu ditimbulkan oleh manusia. Contohnya apa saja? Seruling, peluit, bel sepeda, gitar, dan trompet. Seruling kalau tidak ditiup tidak akan bunyi. Peluit kalau tidak ditiup juga tidak akan bunyi. Begitu juga bel sepeda. Bel sepeda kalau tidak kita tekan juga tidak akan bunyi. Nah, gitar juga begitu, dipetik, trompet, ditiup juga. Bisa ya anak-anak ya? Paham ya? Mudah kan ya anak-anak? Nah, itu tadi, jadi anak-anak bisa membedakan mana bunyi alam dan bunyi buatan. Yang jelas kalau bunyi alam itu dikeluarkan atau berasal dari alam, kalau bunyi buatan itu karena ada manusia yang membunyikannya. Ya, jadi itu dulu anak-anak ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti untuk tugas-tugasnya akan segera Bu Gesti share ke kalian ya. Kalian lihat video ini dulu supaya bisa mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Pesan Bu Gesti yaitu tetap semangat belajar dari rumah, kerjakan tugas dengan baik, tidak boleh ditunda, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.